Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mulai bersama-sama di tempat ini. Sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Maka sepatutnya lah kami datang bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih buat pertemuan yang indah di hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Engkau bertahta di atas setiap penyembahan kami. Menjadi persembahan-persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan belajar firman-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika hamba menyampaikan firman Allah, tidak ada pengajaran yang menyesatkan. Tidak ada pengajaran yang menyimpang ke kiri atau ke kanan. Namun semuanya berasal dari firman Allah yang hidup. Dan biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Sehingga ketika benih firman itu ditabur, benih itu berakar, bertumbuh, berbuah. Kami boleh melihat mujizat Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai kami. Semua firman mulai menjadi terang bagi setiap langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Karena kami telah siap mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Masa suara saya lebih keras? Ini lebih banyak orang, Mbak Saudara ya. Saya datang jauh-jauh dari Indonesia, sini loyo-loyo, tapi saya bersyukur di sini ada api Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya doa. Mari buka dalam kitab Markus. Saya ini lagi semangat, Saudara, karena saya habis makan tadi di rumah. Ini siang. Jadi kalau saudara lemah-lemah dari rumah, salah sendiri. Saya lagi semangat ini. Sudah makan? Nah, puji Tuhan ya. Nanti kita habis ibadah makan ulang. Markus pasal 11. Mari bangkit berdiri bersama. Markus pasal yang ke-11 ayat 20 saja kita baca sampai 26. The slide? No? Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Saya baca. Sudah ketemu semua? Perikopnya pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Yesus saja memberi nasihat tentang doa. Padahal dia sendiri adalah Allah. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara, tadinya sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu nanti akan menggunakan kata telah menerimanya. Amin. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Silakan duduk kembali, saudara. Apa itu doa? Doa itu D-nya. D. Didengar. O. O-nya apa? Oleh. Daripada, kalau bahasa Melayu mungkin begitu. A-nya apa? Allah. Maka doa adalah didengar oleh Allah. Amin, saudara. Maka waktu kita berdoa, sebenarnya Allah mendengar. Allah itu tidak budak. Apa yang bahasa sini? Budak ya, congkak ya. Allah mendengar setiap doa-doa kita. Satu kali ada anak sekolah minggu, mungkin seperti itu. Dia berdoa di dalam gereja. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, saya minta bola. Dia teriak. Lalu mamanya bilang, doa itu tidak usah kuat-kuat, tidak usah keras-keras. Tuhan Yesus tidak budak.
Lalu anak itu jawab, iya, Tuhan Yesus tidak budak, tapi opa di sebelah sudah budak. Maksudnya dia teriak begitu supaya opanya dengar, opanya belikan bola. Nah, kadang-kali kita juga begitu. Doa kuat-kuat, Tuhan berkati saya, tak ada beras di rumahku. Supaya didengar Pak Freddy, oh dia tidak ada beras, belikanlah dia beras. Kalau ibadah seperti ini ramai yang datang. Tapi coba kalau ibadah doa malam. Berapa orang yang datang sini? Jujur, saya belum tahu, saya tidak tahu Pak Freddy ada cerita apa soal jemaat ini. Coba tanya beliau. Tak ada cerita apapun soal jemaat sini, tak ada. Tak ada sama sekali. Ini mimbar Tuhan yang kudus. Tak boleh bohong-bohong. Kalau doa, apalagi doa puasa, satu dua saja yang datang. Jujur. Yang lain kemana? Kerja bah, cari duit. Tak ada waktu cuti. Betul? Itu sebenarnya biar dia ada, memang dia tidak mau datang. Memang malas. Cuma alasan saja. Saya ngomong keras, saya suka singgung-singgung sini. Ada orang yang begitu di sini? Pakai baju apa dia? Satu kali ada seekor ular. Dia masuk ke sebuah gudang begitu. Lalu tanpa sengaja di gudang itu ada sebuah gergaji. Tahu gergaji? Alat potong. Jatuh di lantai. Ular ini tanpa sengaja menyenggol gergaji itu. Dan dia terluka hatinya. Terluka maksudnya. Lalu ular ini berkata, ini bahaya. Seperti sebuah serangan terhadap saya. Apa yang dilakukan ular ini? Dia berdiri seperti ular kobra. Dia kerahkan seluruh tenaganya. Dia patok gergaji ini. Apa yang terjadi ketika dia patok gergaji ini? Justru bukan gergaji yang terluka, mulutnya yang terluka. Tapi anehnya, ketika mulutnya terluka, dia tidak sadar. Dia tetap saja berusaha bagaimana mengalahkan gergaji ini. Apa yang dilakukan ular ini? Dia lilit gergaji ini sekuat tenaga. Anehnya, semakin dia lilit, semakin berdarah tubuhnya. Semakin dia lilit, semakin sakit. Tapi lebih aneh lagi, semakin dia sakit, dia semakin marah. Lalu dia lilit sekuat tenaganya, pada akhirnya dia mati. Ular ini mati. Sering kali dengar baik, hanya karena perkataan jemaat kecil saja. Nggak maulah aku duduk di situ. Ibu saat itu bawa ketek, dia kalau menyembah Tuhan, tak tahan aku. Begitu dengar, sakit hati, kecewa. Aduh, akhirnya tidak mau pergi gereja. Hilang dia. Bukan cuma hilang, jadi terhilang. Untung kalau dia kembali seperti anak yang hilang. Ketika dia tidak kembali, hilang dia. Dan akhirnya dia mati di luar sana. Alkitab bilang, doa itu seperti sebuah nafas kehidupan. Ada yang tahan di sini nafasnya 1 minute. Bisa? Mungkin bisa. Oke, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 10 menit. Kelar hidup, selesai hidup. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah doa. Begini saudara, dengar baik. Doa itu bukan cuma di dalam gereja. Doa itu menggambarkan keintiman sebuah hubungan. Saya kasih contoh saudara. Saudara tahu raja besar ya, kalau orang sini sebut ya. Pasti banyak orang Malaysia tahu ada raja besar namanya ini. Ada berapa? 9 raja-raja tahu. Tapi pertanyaan saya, 9 raja itu tahu saudara? Tidak. Saudara kenal saya nanti di sini. Sebelumnya tak kenal. Tapi ketika sebentar, saya ingat, saya ketemu sama Pastor Freddy. Ternyata waktu ada acara di Singapura, di Batam, ada dari Singapura juga datang waktu itu. Kita ternyata pernah ketemu, tapi karena tak saling kenal, tak saling komunikasi. Nanti cerita-cerita, ngobrol, ternyata ada. Lihat foto-foto ada di dalam. Sama halnya dengan Tuhan. Mungkin kita bisa kenal Yesus. Pertanyaannya, Yesus kenal lu nggak? Kenapa Yesus nggak kenal kita? Ada orang dalam Lukas pasal 7 ayat 21, Tuhan, saya kan sudah berseru, sudah doakan orang sakit, sembuhkan ini buat mujizat. Tuhan bilang, jangan daripada aku kamu sekalian membuat kejahatan. Tuhan nggak kenal. Kenapa? Karena Yesus tidak punya relationship, hubungan dengan Allah. Tapi waktu kita punya hubungan dengan Allah, relationship kita baik, maka Allah mengenal kita. Kita mengenal Allah lebih dalam. Amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Agama-agama lain
Mereka berusaha cari Tuhan. Tapi kita orang percaya, bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita sebenarnya. Maka kita bersyukur kalau hari ini kita boleh cari Tuhan. Kita butuh Tuhan. Saya mau bilang, dengar baik. Dengar baik apa yang saya ucapkan hari ini. Tuhan tidak butuh kita untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi, dengar baik. Tuhan tidak butuh kita untuk menyembah Tuhan. Saya tidak biasa mengajar orang tanpa dasar firman Tuhan. Alkitab bilang gini, kalau kamu tidak memuji, batu-batu ini dipakai Tuhan. Kita tidak sembah Yesus, dia tetap Allah. Dia tetap Tuhan. Amin. Maka Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Bayangkan, kita tanpa Allah, jadi apa kita? Kenapa orang malas berdoa? Karena tidak menyadari ini. Tidak menyadari betapa pentingnya sebuah doa. Saya bertahun-tahun melayani Tuhan. Saya punya teman-teman yang dulu lebih hebat teologinya daripada saya. Tapi saya jumpa beberapa teman-teman dulunya yang hebat-hebat. Pada akhirnya mereka tidak melayani Tuhan lagi. Ketika saya khotbah di salah satu gereja, saya diundang. Tanpa saya sadari, di antara banyak orang itu, ada teman saya yang hadir. Ketika dia datang, dia lagi gini, "Hey, you remember me? Kamu masih ingat saya?" "Oh iya, sahabat lama." Dia bilang, "Apa? Kamu jadi pendeta ya sekarang?" "Oh iya, sekarang tetap melayani Tuhan." Terus saya tanya, "Gimana pelayananmu?" "Saya nggak melayani Tuhan lagi. Melayani Tuhan tak ada duitnya, tak ada uang. Tak perlulah." "Terus kerjamu apa sekarang?" "Saya jadi sales rokok." "Oh, sales rokok. Duitnya banyak. Uangnya banyak." Benar, saudara. Dia bilang gini, "Lihatlah mobil saya." Sini, kereta ya, maaf. Kereta saya. Kereta paling mahal. Hebat. 1 tahun kemudian saya ketemu dia telepon saya, "Tolong doakan saya. Dia sudah hampir mati di rumah sakit." Saudara pikir saudara punya uang, tinggalkan Tuhan, akan hidup? Tidak akan bisa, saudara. Maka saya bilang buat saudara hari ini, betapa pentingnya sebuah relationship. Nah, hari ini saya mencatat, ada 4 hal yang Tuhan taruh dalam diri saya tentang doa. Yang pertama saya mencatat begini, mengapa doa itu begitu penting dalam hidup kita? Pertama, dengar baik, karena doa itu adalah kunci. Tahu kunci? Key. You know key? Coba bayangkan, kalau pintu sana dikunci, saudara bisa masuk? Key, kunci. Keluarga saya banyak ternyata di Malaysia sini, dan mereka menikah sama orang-orang Chinese gitu, banyak. Keluarga saya lah banyak sini. Nah, anak-anak mereka juga menikah sama orang-orang Chinese juga. Jadi keturunan mereka itu sudah berubah jadi Toraja Cina. Nah, cuma yang bikin saya kadang-kadang sakit kepala, saya punya ponakan, karena saya tinggal di rumah mama saya di sini. Saya punya ponakan itu umurnya 4 tahun. Dia setiap pulang sekolah diantar sama orang tuanya untuk ke rumah nenek, maksudnya ke rumah mama, karena orang tuanya sibuk kerja, dia diantar ke situ. Nah, kami tinggal tuh di apartemen itu lantai 3 paling atas. Nah, dia dari bawah. Dia setiap kali jam 12 kita udah hafal itu. Itu suaranya ternyata keras banget. "Nenek, I'm home." Saya di kamar lagi lagi baca. Dia sudah dibawa dari bawah. Ketika dia naik di rumah, benar-benar pintu buka, tendang pintu kamar. Wah, hello uncle. Itu umur 4 tahun. Cuma yang bikin saya tambah pusing, dia selalu ngomong cakapnya bahasa Inggris, Bah. Dia ngomong, bla 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 bla. Oke, bla bla bla. No. Saya nggak ngerti apa dia bilang. Kalau saya tak paham lah. Oh, yes, oke. Dia minta air. Oke, no. Tidak. Langsung nenek bilang, mama saya bilang, dia minta air, kasihlah dia minum. Oh, saya bilang tidak. Karena saya tak mengerti. Saya tidak paham. Ya, sedikit saja. Kami kemarin jalan seharian di mall, dia ngomong apa, saya cuma yes no aja. Pokoknya itu aja saya tahu. Tapi lama-lama saya, dari anak itu saya belajar. Ini semacam bahasa kita ke Tuhan. Maka saya bilang, doa itu seperti sebuah kunci. Kita tidak akan bisa membuka apapun tanpa sebuah kunci.
Doa itu seperti sebuah kunci, saudara. Betapa pentingnya genggaman itu ada dalam kita. Tanpa kunci itu, saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara boleh melayani Tuhan. Oh, haleluya, kalau di gereja penyembahan besar-besar, gemetar-gemetar. Tapi pulang di rumah, orang di rumah gemetar, lihat dia, sudah pulang lagi dia. Sudah pulang dia, takut saya. Ketakutan. Tapi kalau di gereja, luar biasa. Kelakuannya, setan bilang saya saja tidak begitu, dia lebih parah daripada setan. Oh, saudara. Ada itu suami istri, orang Toraja. Ada orang Toraja sini? Ada suami istri orang Toraja. Satu kali, jadi orang Toraja suaminya suka sekali marah istrinya. Wah, cerai betul. Wah, ngomongnya. Tapi istrinya ini selalu sabar. Setiap kali suaminya marah, dia masuk ke toilet. Bilik ya toilet. Tahu toilet? Tandas. Dia masuk ke tandas. Begitu terus. Selama bertahun-tahun. 15 tahun kemudian, ketika suaminya ini agak normal, agak sadar, dia bertanya kepada istrinya, sayang, kenapa sih setiap kali kita bertengkar, saya marah kamu selalu masuk ke bilik, masuk ke toilet, ke tandas. Ngapain kamu di dalam? Apakah kamu berdoa? Istrinya jawab, tidak, saya tidak berdoa. Ngapain kamu di dalam? Merenungkah? Saya tidak merenung. Terus ngapain kamu di dalam? Saya sikat kloset. Tahu kloset? Kloset itu tempat-tempat buang. Dia sikat. Tandas. Lalu suaminya tanya, kenapa kau suka sikat tandas itu? Apakah itu menenangkan hatimu? Ya, sangat menenangkan. Apa penyebabnya? Karena saya sikat tandas itu pakai sikat gigimu. Saya tidak memberi solusi buat ibu-ibu ya. Kalau dimarah suami nanti masuk ke tandas ambil sikat gigi suami. Bos, jangan, saudara, jangan. Itu maksud saya, kelakuan kita tidak berubah. Kelihatan baik di mata orang, di mata suaminya, dia ke bilik menenangkan diri. Ternyata tidak. Dia menyimpan satu kebencian. Maka Alkitab tadi bilang, ayat 26, siapa yang mau berdoa harus mengampuni dulu. Benar, saudara. Saya melayani Tuhan sudah lebih dari 20 tahun, 30 tahun, saudara. Sesama jemaat pun saling benci. Bagaimana bisa dapat kunci sorga? Bagaimana bisa berdoa kalau kelakuan kita tidak baik? Kita bisa melayani Tuhan. Pendeta bisa khotbah. Saya pernah ketemu satu teman. Apa tuh pendeta sana itu? Tiap hari di ruang doa, Mendingan kayak kita dong di warung kopi. Ambil minum kopi. Menganggap doa tidak penting. Saya bilang dengar baik, doa itu adalah kunci. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, miliklah kunci lewat doa. Tidak ada cara lain. Saudara apapun lakukan kebaikan apapun, sudah tidak akan bisa dapat kunci kerajaan Allah tanpa saudara membangun sebuah relationship yang baik. Maka doa itu adalah kunci. Itu yang pertama. Yang kedua, doa. Mengapa doa itu penting? Kalau yang tadi kunci. Yang kedua, doa itu mesin. Mesin engine. Ya kan? Kenapa kita selalu lemah? Kenapa kita selalu tidak kuat? Sama seperti sebuah mobil tanpa engine, bisakah dia jalan? Kereta tanpa engine bisa jalan? Tak bisa jalan. Kenapa selalu kita ketika hadapi persoalan kita lemah? Karena mesin kita mogok. Apa mogok sih ya? Rusak, sendat. Kalau naik gunung tak mampu. Malas berdoa. Harusnya kita doa itu, ada ibu-ibu bilang gini, aduh Pastor Sander saya doa itu sudah capek, suami saya bertobat. Saya mikir, gimana ya orang bisa berdoa sampai capek gitu? Apakah dia berdoa sambil pusat? Wah, haleluya, saya doa lama-lama gitu. Apakah dia doa sambil nge-gym sampai dia capek? Tak ada lah. Justru waktu saya capek, lelah, penat, saya doa. Sehingga mesin saya utuh dan saya boleh semangat. Seperti sebuah engine yang memberi sebuah dorongan yang kuat untuk saya bisa beraktivitas berjalan. Amin.
Ada sebuah kisah nyata, true story. Itu pada Perang Dunia Kedua di Amerika, ada seorang perwira. Dia punya satu batalion. Cuma dia sendiri yang takut akan Tuhan. Seluruh batalionnya itu, apa orang Malaysia cakapnya, satu pasukan itu besar, hanya dia yang takut Tuhan. Dan sayangnya perwira ini dia sering dibully sama komandannya. Jadi komandannya itu sering bully dia. Kamu punya iman, Yesus tak ada, Yesus tak ini tak ada. Dia sering dibully. Tapi dia tidak kecewa. Suatu kali komandannya ini ingin mempermalukan dia, mempermalukan Yesus yang ada di dalam dirinya. Lalu apa yang dilakukan komandan ini? Dia taruh sebuah kereta di tengah lapangan. Dia taruh kereta dan dia berkata kepada perwira ini, "Hei, kalau betul kamu punya Tuhan yang hidup, kamu kan tak bisa nyetir kemudi. Nah sekarang kamu berdoa sama Tuhanmu agar kamu bisa kemudi, bisa bawa jalan ini kereta keliling lapangan." Lalu bingung, saya tak pernah belajar bawa kereta. Saya tak pernah pusing-pusing lapangan. Ini pusing-pusing, kalau orang Indonesia bilang saya pening kepala. Sini pusing-pusing ya. Pening kepala, itu pening sakit kepala maksudnya ya. Pusing itu sakit kepala. Buat ini pusing itu putar-putar. Lalu dia bilang, oke, kasih berikan saya kuncinya. Dan izinkan saya masuk ke bilik saya untuk saya berdoa. Dan dia berdoa. Tuhan tolong saya, jangan permalukan saya. Lepas 15 menit dia berdoa, dia kembali ke lapangan. Dan dia nyalakan kereta itu. Ketika kereta nyala, lalu dia naik. Dan dia kemudikan kereta itu. Ternyata betul Tuhan buat dia bisa bawa kereta keliling-keliling lapangan. Pusing-pusing lapangan. Setelah itu dia parkir. Ketika dia kembali, dia melihat, ini kisah nyata saudara. Dia melihat seluruh batalion itu menangis. Baik saudara. Menangis, satu batalion seluruh menangis. Lalu dia pergi ketemu sama komandannya. Dia bertanya, "Hei, kenapa kalian menangis? Bukankah terlalu mudah buat Tuhan saya untuk saya bisa mengemudikan kereta ini?" Apa jawab komandannya? "Yang kami tangisi bukan soal kamu bisa bawa ini kereta atau tidak. Yang kami tangisi, kereta ini tak ada engine." Luar biasa. Saudara bayangkan. Kalau Tuhan mau tolong saudara, Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Kelihatannya saudara dipermalukan. Kelihatannya saudara, apa itu? Apa anak Tuhan? Tapi waktu bersama Tuhan, Alkitab bilang, kalau dia yang angkat, tidak ada orang bisa kasih turun. Kalau Tuhan yang buka, tak ada yang bisa tutup. Maka jadikanlah doa saudara seperti sebuah mesin, seperti sebuah engine yang membuat saudara kuat di dalam Tuhan. Jangan cuma karena pergumulan, persoalan, rintangan, tantangan membuat saudara lemah. Justru ketika kita lemah, Alkitab bilang disitulah Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya. Amin. Maka jadikanlah doa seperti sebuah mesin engine yang bisa membuat saudara kuat mengiring. Ini akhir zaman saudara. Orang lagi perang. Tuh. Sekarang Iran, Israel, Amerika. Ya saya tidak tahu politik. I don't understand for politik. Saya tidak mengerti. Tapi yang saya mengerti, Alkitab bilang ini tanda-tanda waktu akhir zaman. Akan terdengar deru perang kiri kanan. Sudah waktunya tiba. Nah kalau tidak punya mesin yang kuat berhubungan dengan Tuhan, maaf, bye. See you next time. See you, bye-bye. Serius saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa doa itu penting? Kalau yang pertama tadi apa? Kedua apa? Oke. Berarti saudara masih konsentrasi. Berarti kita masih deal, oke? Yang ketiga, kenapa doa itu penting? Karena doa adalah sebuah benteng. You know benteng? Apa itu benteng? Hah? Pangkalan? Penghalang? Ya. Saya tidak mengerti lah bahasa Melayu lah. Saya belajar ajar lah saya bahasa Melayu. Benteng sebuah pagar perlindungan. Ya, tembok. Ini tembok. Ini
Ini kuat. Kenapa? Allah kita itu suka memagari. Alkitab bilang gini, Tuhan memagari, mengelilingi orang benar yang takut akan Tuhan. Orang lain boleh menjatuhkan saudara. Orang lain boleh menghina saudara. Orang lain boleh meremehkan saudara. Orang lain boleh memandang saudara sebelah mata. Tapi Alkitab bilang dia adalah benteng perlindungan. Orang lain boleh mengutuki saudara, tapi percayalah Allah kita sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Orang lain bilang kamu ini, tak perlulah. Saya kasih satu ayat. Semoga ini bisa jadi berkat bagi saudara. Ada satu ayat itu my favorite. Ayat yang begitu hebat. Dan ini saya lakukan sampai detik ini. Baca Bilangan 14 ayat 28. Tak ada slide kah? Tak ada slide kah? Bilangan 14 ayat 28. Siapa bisa baca cakep berdiri? Si kuat-kuatlah suaranya. Ya. Adakah yang bisa? Can you help me? Bilangan 14. Thank you, Ibu Gembala. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demikian aku yang hidup. Demi aku yang hidup. Ya, stop. Jadi ini Tuhan berkata, katakanlah kepada jemaat, demi aku itu Yesus Tuhan Allah yang ngomong. Jadi dia bersumpah atas dirinya sendiri. Ya. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepada. Dengar baik, ucapan kita menentukan jalan hidup saya. Kenapa? Karena itu janji Allah. Dia bilang gini, dia bersumpah atas dirinya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Apa yang engkau katakan di hadapanku, waktu saya ngomong sama Tuhan, itu akan Tuhan lakukan. Waktu kita ngomong sama anak kita, maaf saudara, maaf. Dasar anak bodoh, maaf saudara. Maka dia jadi bodoh. Kenapa? Bukan karena perkataan kita, tapi karena sumpah Tuhan. Allah yang bersumpah, baca baik-baik. Demi aku yang hidup, dia bersumpah. So apa yang kita perkatakan, itu yang jadi. Kenapa kita tidak perkatakan begini? Gereja ini diberkati Tuhan, jemaatnya jemaat yang hebat, jemaat yang berkenan, akan diberkati Tuhan. Dia akan mengembang ke kiri dan ke kanan, dia akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kenapa tidak begitu dikatakan? Banyak pendeta ngomong, jemaat saya pastor, yang ibu ada itu bisa, saya yang bingung. Tuhan sama-sama pendeta, mau kasih ajar dia tahu firman. Tak bisa begitu. Jangan ucapkan perkataanmu mengutuki jemaat. Tapi saya percaya di sini tak ada. Di sana tak ada. Perkatakan jemaat sini sekalipun memang tak bisa dipungkiri. Ada jemaat yang begitu toh? Yang kalau di gereja tapi masih mendingan kalau yang begitu ibu-ibu wajar. Memang ibu-ibu ini kuat ini. Tapi kalau ada bapak-bapak itu yang saya tidak pikir. Betul saudara, saya pernah lihat bapak-bapak ngomong, ayo, bapak sini pak, ganti celana kau pakai rok dulu, biar sama kayak ibu-ibu. Ada begitu di sini? Mana bapaknya? Saya doakan. Saya bilang buat saudara, perkatakan dirimu dengan firman Allah lewat doa agar Tuhan membentengi. Sebab doa itu adalah benteng perlindungan. Daud bilang, engkaulah tempat perlindunganku, benteng tubuh pertahananku, kata Mazmur Daud. Doa itu adalah sebuah pagar perlindungan dari Allah. Manusia boleh merancangkan yang jahat, tapi kalau Allah membentengi, seapapun tidak akan bisa tutup. Saya ingat saudara, ketika saya masih umur 17 tahun, ya 17 lah ya, saya masih jadi seorang pengerja di gereja.
Ada seorang bapak Chinese. Dia rajin sekali datang ke gereja setiap hari Sabtu. Kalau sini sebutnya hari Anam. Hari Anam ya. Tapi kalau Indonesia cakap hari Sabtu. Karena besoknya Minggu buat ibadah. Setiap Sabtu dia datang. Dia bantu, karena saya tinggal di pastori gereja. Jadi tugas saya itu ngepel, sapu, bersihin kursi lap, semua saya kerjakan. Saya tinggal di gereja. Ada beberapa teman-teman juga, kami merasa terbantu dengan kehadiran Bapak ini. Kenapa? Karena dia datang rajin, dia bantu bersihin kaca, dia bantu, semua dia kerjakan. Dia Chinese. Beberapa bulan kemudian, dia tak lagi datang. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempercayakan dia sebuah usaha. Kalau sini bilang kedai ya. Jadi dia sudah punya kedai, gitu. Dia tak lagi datang. Tapi dia masih masuk gereja. Tiap minggu dia ada, tapi tak datang lagi membantu kami membersihkan. Karena sudah sibuk dengan kedai. 1 tahun kemudian, kedainya berubah menjadi ruko yang besar. Dan dia diberkati Tuhan. Tapi semakin dia diberkati, dia tak lagi masuk gereja. Yang masuk apa? Maaf, dia punya persepuluhan yang masuk gereja. Dibawa sama istri dan anak-anaknya. Ketika kami tanya, kalau di sana Chinese bilang Koko. Koko mana, Ce? Sibuk di kedai udah gede, banyak pegawai nggak bisa tutup. Omset lah, gitu kata suaminya ke istrinya. Ngomong kayak gitu. Oke. Ketika saya lepas university, balik ke tempat asal saya, tahukah saudara apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 3 tahun, itu Koko yang tadi, yang malas masuk gereja, tiba-tiba stroke setengah badan. Stroke. Dan waktu itu saya masih baru selesai sekolah teologi. Saya pulang, gembala saya bilang, lawatlah, kunjungi, datang. Waktu dia lihat saya, dia ingat, oh ini teman menyapu saya dulu, waktu di gereja. Ini. Gitu ya, saya bukan sedih lihatnya. Dalam hati saya bukan menghina dia, tapi dalam hati saya, ini pelajaran buat saya. Lalu dia bilang, bawalah saya ke gereja, saya ingin bantu kamu lagi sapu-sapu gereja kayak dulu. Lalu akhirnya dia ditaruh di kursi roda, dan dia jepit di bagian hela-helanya, dia sapu, sambil sapu gereja itu. Semua kami full timer nangis lihat dia, cuma saya tidak. Kenapa saya bilang? Ini pelajaran buat saya. Kalau Tuhan berkati, jangan lakukan seperti ini. Kadang kali yang membuat kita lupa diri, karena kita membongkar benteng perlindungan Tuhan, kita lebih fokus kepada. Dan ketika dia meninggal, sampai dia meninggal, saya bilang lama tadi itu pelajaran kesaksian. Tapi bersyukur waktu dia meninggal, dia masih sempat bersih gereja. Nah yang bahaya saudara, kalau lagi buat dosa, mati. Biar main musik di sini, haleluya, sana tempatnya. Saudara, Allah itu benteng perlindungan bagi kita. Waktu kita punya pergumulan, jangan hancurkan benteng itu. Karena kapan benteng itu hancur, iblis masuk, memporak-poranda saudara. Dia menghancurkan benteng kita itu kadang-kali apa? Diri kita sendiri. Benteng itu bicara apa? Hal-hal dunia. Yang masuk ke kuping kita, lalu kita mulai ambil lobeng, cungkel benteng, tembok ini. Dari kecil lama-lama jadi besar, sehingga pencuri bisa masuk, setan bisa masuk, dan menghancurkan seluruh kehidupan kita. Maka bangunlah benteng saudara, lewat kehidupan doa yang benar. Itu yang ketiga. Yang pertama apa saudara? Kedua apa saudara? Ketiga apa saudara? Benteng. Yang keempat, yang terakhir. Nah, ini paling banyak mujizat biasa terjadi. Yang tadinya puji Tuhan sudah mau selesai. Dia tadi singgung-singgung saya itu, ini sudah mau selesai nih. Sudah semangat sekarang. Sudah mau pulang. Saya sudah lapar. Yang keempat, yang paling penting. Kenapa doa itu penting? Karena doa adalah senjata.
Gun. Tahu senjata? Gun. Kalau misalnya kenapa Amerika disebut negara superpower, Rusia juga orang-orang hebat? Apa yang membuat mereka hebat? Karena ada senjata. Saudara kalau pergi berperang tanpa senjata bisa? Nah, ketawa saya. Biar saudara, otot bisa hebat. Jago karate. Mati. Saudara. Saudara bayangkan ini ya, saya bukan sniper. I am not sniper. Tapi saya punya 1.000.000 peluru. 10.000 ringgit lah. Kok ide di duit? 10.000. 10.000 banyak ya. Tapi saya bukan sniper. Lalu di sana diletak sebuah botol. Saya tembak, kena nggak? Kalau peluru saya cuma 5, mungkin tak kena. Tapi kalau saya punya 10.000, pecah botol sana, habis dia. Nah, doa kita seperti sebuah senjata. Hubungan kita itu diisi peluru sama Tuhan. Maka kita jadi hebat. Jadi pahlawan-pahlawan pahlawan-pahlawan Allah. Alkitab bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Nah, ini baru jam 12. Saya sampai jam 2 ini. Saya baru pendahuluan itu sebenarnya. Masih ada poinnya. Tidak jadi saya bilang tadi, poin terakhir tidak jadi. Betapa pentingnya sebuah doa menjadi senjata bagi kita. Karena dengan senjata itulah yang membuat kita kuat. Senjata terhebat, paling hebat di dunia apa, saudara? Bilang nuklir ini. Senjata paling hebat di dunia adalah mengampuni. Nah, maka Yesus bilang tadi ayat terakhir, kalau kamu doa mau didengar, ampuni. Itu senjata sebenarnya yang Tuhan mau berikan. Senjata yang paling hebat adalah mengampuni. Seorang presiden namanya Nelson Mandela. You know Nelson Mandela? Presiden Afrika Selatan. Satu kali, ini kisah nyata, saudara. Nelson Mandela, dia bersama para pengawal-pengawalnya makan di suatu kedai. Ketika mereka duduk makan, di pojok sana ada seorang bapak. Bapak itu, apa sih ini bilangnya? Gemetar, menggigil. Lalu Nelson berkata begini kepada pengawal-pengawalnya, Bapak yang duduk sana, ajaklah ke sini, biar dia duduk bersama kita. Saudara. Lalu, Bapak ini datang. Semakin dia datang, dia semakin gemetar. Maka dia duduk. Lalu pengawal-pengawalnya berkata, jangan-jangan dia lagi sakit. Lalu pengawal berkata, Sir, apakah kita bisa bawa dia ke rumah sakit? Nelson bilang, tidak, tenang saja. Lalu Nelson menyebutkan dia makanan untuk Bapak ini makan. Tapi dia makan pun sambil gemetar. Setelah selesai makan, Nelson bilang kepada pengawalnya, bawalah dia kembali ke tempatnya. Lalu seluruh pengawalnya ini heran. Bukankah dia gemetar karena sakit? Lalu apa kata Nelson Mandela? Dia bilang begini, dengar baik. Dia tidak sakit. Dia adalah kepala penjara yang dulu mengincingi kepala saya ketika saya minta air. Baik. Nelson punya kesempatan untuk balas ketika dia jadi presiden. Dia cerita, waktu saya lapar, saya ditendang. Waktu saya haus, disuruh dia cincingi kepala saya. Tapi dengan gini, Nelson bilang, pembalasan bukan hak saya, pembalasan hak Tuhan. Betapa hebatnya presiden ini. Ini kisah nyata, saudara. Saya tidak ngarang cerita. Saudara bisa cari di Wikipedia dan baca, saudara. Saya pun waktu baca ini saya luar biasa. Dia bukan pendeta, tapi hati mengampuni. Itu senjata yang paling hebat, saudara. Kalau saudara tidak mengampuni, saudara tidak akan punya kunci. Saudara tidak akan punya Injil. Saudara tidak akan punya benteng. Tapi pengampunan
adalah sebuah senjata yang hebat. Bayangkan kalau Yesus tidak mati di kayu salib, dia tidak mengampuni. Apa senjata Yesus di kayu salib? Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memberi teladan sebuah senjata pengampunan, itu dia Allah. Kita bukan Allah, manusia. Orang biasa. Tapi seringkali mengampuni susah, betul? Kalau ada seseorang berbuat baik sama saudara, ada 9 perbuatan baiknya, 9. Naik perbuatan baiknya. Lalu yang ke-10, dia membuat saudara kecewa dan sakit hati. Saya tanya, mana yang saudara paling ingat? Jangan bohong. Yang 9 atau yang 1? Jujurlah, di gereja. Jangan bohong-bohong lah. Mana yang saudara ingat? Dengar baik. Pasti yang 1. Sakit hati, sakit hati. Memang dia baik, tapi sakit. Kesin baru begitu ya dede. Tuhan bilang, mengampuni. Tapi kadang-kadang kita apa? Kadang-kadang kita, coba saudara pikir ini. Kalau misalnya hari 1, dia cerita sama semua orang. Kau tahu itu ibu sana, ibu situ kayak gini. Udah cerita. Itu hari 1. Hari 2 pun dia ceritain lagi saudara itu. Begitu hari Minggu, dia masuk gereja, tiba-tiba jalannya begini. Dia ceritain saudara. Apa dalam hati saudara? Pasti kita jawabkan, kapok dia. Hari 1 dia ceritain saya, Tuhan patahkan kakinya. Pasti kita gitu, betul? Kalau dia ceritain lagi saya, itu baru kakinya Tuhan patahkan. Besok dia ceritain lagi saya, Tuhan patahkan lehernya. Kan kadang kita begitu. Kayaknya yang ketawa pengalaman. I'm kidding. Tapi hati kita tak bisa bohong. Memang rasa itu sakit. Tapi senjata paling ampuh ketika kita mengampuni. Ketika kita mengasihi. Itu yang paling penting, saudara. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ini sudah 1:30. Sampai jam berapa, Pastor? Biasa. Lanjut saja. Saya tutup dengan sebuah kisah. Satu kali ada seorang mahasiswa. Dia jalan-jalan sama dosennya di sebuah taman yang begitu indah. Ketika mereka lagi jalan-jalan, mahasiswa ini melihat sepasang sepatu ya, kasut sini ya. Dia melihat sepasang sepatu. Dan mahasiswa ini tahu bahwa kasut ini milik tukang kebun. Dia tahu. Lalu dia berkata kepada dosennya, bagaimana kalau kita kerjain tukang kebun ini, kita sembunyikan sepatunya. Nanti ketika dia datang, biarlah dia pening-pening kepalanya cari sepatunya. Dan kita punya hiburan. Tapi dosennya ini berkata, kalau kamu mau ngerjai dia, ngeprank dia, kamu kan orang kaya, duit kau banyak. Kau taruhlah berapa puluh ringgit, berapa ratus ringgit di kasutnya, kiri dan kanan. Taruhlah di situ. Dan kita lihat reaksinya bagaimana. Marilah kita sembunyi. Dan benar, anak muda ini ambil dompetnya, buka dompetnya. Semua uangnya diisi di situ. Mungkin 1.000, 2.000 isi semua di situ. Taruh dalam kasut. Beberapa waktu kemudian, tukang kebun ini datang. Capek-capek. Lalu diambillah kasutnya. Ketika dia mau masukkan kakinya ke dalam sepatu itu, dia rasa, that's something, ada sesuatu. Lalu dia masukkan tangannya. Ketika dia masukkan tangannya, dia tarik keluar, dia lihat